Halo sobat pembelajaran teknik mesin. Kembali lagi di podcast dan di channel pembelajaran teknik mesin. Dengan saya hostnya adalah Ahmad Rafli. Dan narasumber kita pada malam hari ini adalah Fatih Noval, seorang mahasiswa dari Universitas Sriwijaya Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Program Studi Pendidikan Teknik Mesin. Silakan untuk saudara Noval, dipersilakan untuk duduk. Enggak Pak, kelakuannya Pak. Ya, selamat datang saudara Noval. Apa kabar boy? Baik, bagaimana kabarnya? Baik. Sehat ini aku. Tak sehat kok juga boy lah. Alah. Lagi pilek nih. Pilek, batuk. Cuaca ini bagus cuaca. Cuaca ya. Nah, saya di sini ngundang saudara Noval untuk menjawab pertanyaan. Tanya dulu apa perjalanan Oh, oke, boleh. Tak pengertian, balik aja aku ini ya. Bagaimana perjalanan saudara Noval datang ke sini? Oh. Yo, lumayan lah. Jauh juga boy rumah. Apa? Podcast ini. Jauh Ini ya? kan di Kertapati. Mm-mm. Aku balik di Banyuasin, Mariana sana. Banyasin, Yo. Maria. Bukannya saya dengar-dengar dari teman-teman itu kamu tinggal di Pelaju. Tidak, itu tempat uang duo. Oh, padahal itu Pak. Kalau tempat asalnya tuh emang Mariana. Mariana ya. Aku nak jauh-jauh be. Ngapa nak jauh-jauh? Biar lemah. Biar lama. Yo, pokoknya yo. Ay, itu Itu lah. lah. Tak akan ngerti kamu. Aku yang ngerti. Ya, boleh. Ya, saudara Noval, di sini saya itu mengundang kamu tuh untuk menjawab beberapa pertanyaan, nih ya. Oh, oke. Tanyanya tuh tentang masukan atau solusi dari kamu sebagai pengajar untuk peserta didik. Aku sebagai pengajar, Ya. sebagai guru atau dosen. Ya, oke, ya seperti itu. Boleh. Nah, di sini untuk pertanyaan pertama nih, boleh langsung? Langsung. Oh, langsung ya. Biar cepet kan. Oke. Waktu juga udah banyak aku. Mau pulang Nah, ya? ada meeting lagi. Ada meeting? Iya. Oh, terlalu sibuk juga ya saudara Noval ya. Iya. Lah jam berapa, boy? Saudara Noval, kita akan membaca soal pertama nih. Untuk soal pertama itu, setiap manusia adalah unik. Manusia diciptakan dengan berbagai persamaan dan perbedaan, masing-masing yang membedakan dengan manusia lainnya. Nah, subjek kita di sini itu adalah teman kita, bisa disebut itu adalah Budi ya. Oke. Nah, Budi ini itu adalah seorang siswa yang masuk ke SMK di kotanya tinggal. Siswa tersebut memilih masuk SMK karena dia tuh saran dan pertimbangan dari keluarganya. Oke. Nah, alasannya tuh setelah dia lulus SMK, maka dia itu akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, iming-iming biasa. Keluarganya termasuk keluarga yang kurang mampu, sehingga akan kesulitan ketika ia melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di sisi lain nih, sebenarnya Budi itu tidak berbakat di jurusan SMK yang sekarang ini. Ia itu berbakat di bidang komunikasi. Untuk masuk ke sekolah komunikasi itu memerlukan biaya yang tinggi atau yang sedikit mahal lah ya. Dan juga sekolah itu ada di luar kota. Oke. Nah, pertanyaannya tuh, sebagai seorang pendidik nih, sebagai saudara Noval itu sebagai seorang pendidik, solusi apa yang akan Anda berikan kepada si Budi sehingga dia itu bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya? Silakan. Oke. Ini aku sebagai Pendidik, kan, ya, yaitu Budi. perancang, misal guru atau dosen. Ya. Yo, mungkin aku juga mengalami posisi itu kemarin tuh. Kemarin. Itu waktu SMK, aku SMK itu kan ngikut orang tua gitu. Oke, ikut saran orang tua nih. Masuk SMK baik biar Ya. dia dapat langsung tamat tuh langsung bergawe. Ya. Walaupun aku tuh tidak ahli di bidang TKJ. Oh. Itu aku SMK tuh masuk TKJ, teknik komputer jaringan kan. Oke, Aku ya. tidak minat nian itu sama sekali. Berarti kurang minat tuh di situ. Ya kurang minat emang. Kurang minat. Entah yo ngikut orang tua we masuk situ, akhirnya yo masuk wae. Masuk ya sudah jalani kehidupan we. Oh, berarti ngikut-ngikut itu. Heeh. Terusan nih. Iya. Kalau soal apa? Tadi yang ngembang ke potensi atau keahlian itu Iya, kan. kalian komunikasi si Budi nih di mana nih? Itu tuh yo tergantung dirinya diri sih. Kalau Gimana mau tuh? ngembang tuh. Gimana? Contohnya tuh soal ngembang ke komunikasi kan. Iya. Itu bisa dipelajari dari diri sendiri. Nah, terus Misal dari YouTube sekarang media sosial kan banyak
Tapi kan di sini kan Budi itu sudah punya keahlian komunikasi nih. Gimana? Iya, itu untuk pengembangannya. Biar biar public dia speakingnya tuh terus berkembang gitu. nah, itu. Oh, gitu. Biar yo gimana yo? Dia ini masih sini, mak ini. Oh, lebih tinggi Iya. ya. Oke. Berarti kalau dia nak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, bisa atau tidak? Kira-kira? Tentu saja bisa. Bisa kan? Karena yo dengan tadi dia belajar dapat beasiswa, itu kan sekarang banyak beasiswa dari pemerintah. Contohnya yang sering itu KIP. KIP. Nah, ya KIP. Nah. Itu banyak anak-anak KIP. Kalau juga dia tidak ada kartu KIP, ya bisa dari keahliannya dia tadi. Itu tadi. Berarti Dia mau ke bidang itu atau ya untuk menunjukkan bakat dia ke sana. Berarti dia tuh komunikasi itu sebagai bakat nih. Untuk Iya. dia meneruskan ke jenjang itu. Untuk yo kalian itu yo sebagai tangga lah untuk naik ke atas gitu. Nah, kalau kan di sini kan Budi itu yang dia banyak SMK jurusannya tuh dia tidak tahu nih. Bagaimana tuh solusi? Yo awalnya aku juga gitu. Waktu masuk teknik komputer jaringan itu kan aku sama tidak tahu laptop tidak ada, HP juga itu baru waktu zaman nak corona aku punya. Oke. Jadi kurang-kurangnya aku di gadget. Yo aku tetap masuk. Itulah dia aku tadi jalani baik. Oh. Kalau kau belajar, kau paham pasti dasar-dasarnya. Gak mungkin selama 3 tahun itu kan kau cuman bengong-bengong baik, tidak dapat paham dasar-dasarnya. Oke, berarti kita harus ikhlas dulu ya untuk Iya, untuk jalani dulu jalannya ya. ya. Oke, cukup bagus. Oke, kita langsung masuk ke soal kedua saja ya. Gimana? boleh langsung. Boleh langsung ya. Nih, soal keduanya ini seorang siswa. Sebut saja namanya ini adalah Andi nih. Andi ya. Andi itu merupakan seorang siswa dari SMK di sebuah kota besar di Pulau Sumatera. Nah, dia itu merupakan seorang yang memiliki bakat di dunia teknik. Nah, itu punya sangat bakat nih di dunia teknik nih. Teknik. Ya. Nah, tapi dia itu orangnya tidak percaya diri, pemalu, serta overthinking. Nah, dia itu selalu ragu akan keputusan dan tindakan yang ia buat. Lalu, dia itu takut keputusan yang buat itu ditolak oleh orang lain. Sebagai seorang pendidik nih, saudara Nopal, solusi apa yang akan Anda berikan kepada Andi sehingga dia itu bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi dia itu pada dirinya? Oke. Dia ini ahli dalam bidang teknik. Ya, ahli, Tapi tapi itu tidak percaya diri. ya malu, overthinking. Malu overthinking. Ya. Oh, kali itu tuh sih banyak sih orang-orang yang pemalu tuh. Aku kalau sebagai pendidik gitu kan, Ya. ada nemui budak murid Ya, banyak. seperti itu. Ya. Gimana nih? Itu tuh mungkin aku bakal kasih arahan. Orang bagaimana tuh? Arahan tuh yo buat lebih terbuka lah. Lebih terbuka. Lebih ke mungkin gabung ke eskul buat ningkati Ya, dia lebih percaya diri, betul. Iya, lebih bisa berbaur lah, Oh, berbaur iya. ke orang lain. Olehnya dulu tuh saya juga dulu ekstrovert gitu kan. Ekstrovert, apa Ah. introvert? Tidak, bukan ekstrovert. Semenjak corona Nah, itu kan berapa itu? 2 tahunan. 2 tahunan Lebih apa? nggak sih? Iya, 2 tahunan, 3 tahun itulah. oke. Terus Habis corona tuh wah, introvert. introvert Ya, banget. introvertnya kan. Bisa dikatakan introvert garis keras ya? Bisa Ya, introvert waktu garis ke keras. sekolah tuh aku tuh tahu ibu kan? Tahu ibu itu lah. Ya, ada sih teman saya Bawa yang ibu dulu. masker, ke topi, rambut panjang ngasih gondrong itu. Oh, terus seperti itu ya? Iya, kanta corona ya. Ya untuk ubahnya tuh cara ya. Hmm? Dari sekitar juga dia untuk membuka lah. Lebih dari diri sendiri. Oke. Yo kami sebagai guru pun tidak bisa untuk merubah si murid ini kalau dia tidak akan berubah. Berarti harus merubah sifat pemalu yang overthinking dan kurang percaya diri itu harus dari murid itu sendiri. Iya, dari murid itu sendiri. Kami sebagai guru hanya mengarahkan untuk eskul lah, untuk cari teman lah, banyak-banyak berinteraksi. Oke, jadi bisa disimpulkan solusinya itu kita tuh sebagai guru tuh harus sebagai pendorong saja gitu untuk Iya. muridnya itu. Kita ya sebagai guru itu hanya sebagai pendorong, pembuka jalan. Terus tuh muridnya itu ya tinggal Menjalankan saja ya, gitu. menjalankan saja. Kalau dia sendiri nggak mau, Nggak mau Ya, berubah, nggak bakal. berarti dia nggak bakal ya. iya, nggak Oke. bakal tetap masih introvert, overthinking dan ujung-ujungnya kan nyesal beban keluarga. Oke, benar. Oke. Ya. Coba. Mungkin kita langsung ke pertanyaan ketiga nih. Oke, lanjut tiga. Pertanyaan ketiga ini masih sekitar anak di kalangan SMK nih. Untuk siswa SMK nih, kan cenderung itu bersemangat ketika dia tuh belajar yang bersifat praktikum. Tapi
dia di teori itu menjadi kurang bersemangat, apalagi yang menggunakan hitung-hitungan. Tahu? Tahu tahu. Ya. Nah, ada pepatah nih, dari teori tanpa praktek itu lumpuh dan praktek tanpa teori itu buta. Hal ini menegaskan bahwa pentingnya dua hal tersebut sangat berpengaruh ya. Nah, jelaskan bagaimana cara Anda sebagai pendidik nih, masih di kalangan pendidik ya, Oke oke. membuat strategi pembelajaran yang dapat memotivasi siswa dan membuat pembelajaran itu menjadi menyenangkan bagi peserta didiknya, agar pembelajaran teori itu serta praktek dapat diikuti oleh siswa. Bagaimana? Oke oke. Aku sebagai guru lagi kan. Ya, masih kalangan guru nih. Untuk dari Pertanyaan praktek ini sih jujur itu masuk ke saya juga. Oh, kamu juga bagaimana itu? Aku dari SMK kan pengennya tuh kelek terus, Oh. praktek. Tapi Males nian ke materi ya. apa itu? Yo, gimana ya? Kalau materi itu nyatet ujung-ujung jelas ke bosen ngantuk, nyatet juga males. Kan daripada itu aku nih lebih suka yang kayak langsung begawe lah ya. Langsung begawe? Gak usah banyak omong, langsung begawe. Jelas ke tuh, ya jelas ke langsung begawe wae. Tapi solusinya itu apa? Sebagai Iya. pendidik tuh. Solusinya Untuk pesertanya tuh, gimana? sebagai Bagaimana? peran pendidikan aku sebagai guru cak Ya, kamu. temui murid cak aku nih, Nah. cak aku sendiri. Terus. Itu mungkin yo sedikit aku apa ya? Aku kasih sedikit menarik tentang materi-materi itu seperti kita ajak main game untuk tebak-tebakan kuis misalnya gitu. Oh, berarti kalau Ah, itu dengan kuis. ya dengan kuis seperti yo atau juga dengan proyek yang menggunakan materi yo itu. Contoh kan aku TKJ kemarin ketemu lah guru kayak gitu. Aku yang enggak hobi nian apa enggak suka lah soal materi, tapi dikasih materi sama guru. Tapi materi itu tuh seru. Jadi Dari gurunya itu olehnya dia tuh dikasihnya gimana ya? Dikasihnya langsung cak. Ini alatnya, ini dia jelas ke materi. Dia tuh jadi misal cak materi wae, tidak materi wae itu nah. Ada contoh jelasnya nih, contoh nyatanya. Contoh kemarin tuh aku anak TKJ itu dikasih guru router. Itu dijelas ke router tuh. Ini untuk ininya, berapa ininya, itunya, masuk settingnya nih. berarti Itu kan kayak lo. oke. Itu kan dijelaskannya dikasih tahunya lah tentang Ah. dasar-dasarnya Ah, untuk terus. penggunaannya, untuk fungsinya. Hmm. Dan langsung ada contohnya. Hmm. Itu mungkin solusi sih Itu untuk solusi. yang males-males materi, yang dengeri ocehan gurunya bae. Ujung-ujungnya ngantuk. Berarti nah, gini. Berarti yang dijelasi guru tadi itu cuma teori kan? Iya, Nah, berarti teori itu juga penting sebelum praktek. ya penting juga emang. Gimana ya? Ya emang teori itu penting kan tadi seperti apa pepatah tadi. Nah, ini teori tanpa praktek lumpuh, praktek Nah. tanpa teori buta. Itulah. Ya Solusinya? teori itu ya emang penting buat dasar-dasar untuk mulai praktek itu kan. Untuk solusi biar pembelajaran lebih menyenangkan di praktek atau teori itu mungkin diselangi dengan kuis gitu. Iya. Oke. Mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan keempat saja ya. Ini tentang emosi pada remaja. Oke. Emosi. Ya, emosi. Bisa dipahami sebentar dulu. Nah, emosi remaja itu cenderung tidak stabil. Sering, ya tahulah, sering meluap-luap. Perasaannya itu mudah marah, terbawa emosi, dan emosi-emosinya itu emosi negatif serta yang lainnya. Terkadang nih, sikap itu diarahkan ke hal-hal negatif. Ya, oke, tahulah sudah emosi marah ke hal negatif itu seperti apa nanti ya. Nah, bagaimana tindakan kita sebagai pendidik lagi nih untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin dari siswa-siswa kita yang mengalami emosi ya, terbawa emosi, marah, sedih, atau senang mungkin. Nah. Gimana? Itu cukup sulit sih itu. Nah, gimana? Coba. Mungkin dari emosi marah dulu nih, Pak. Di pendidik sebagai dari peserta didiknya. Aku sebagai pendidik yang nemuin murid-murid yang Suka emosian gitu kan. Ya itu aku sebagai pendidiknya mungkin bakal jujur itu bakal tegas sih kalau yang soal emosi. Tegas. Bagaimana tuh? Tegas itu bagaimana? Dia tergantung Cak, emosinya itu ke siapa gitu kan. Misal ke saya sebagai pendidik, Ya. tentu saya bakal hukum dia. Hmm. Atau dia kayak saya jemur lah, saya terancam ke, atau saya kikik balaknya. Dan sebagai guru, dia emosi gimana? Kurang ajar itu namanya. Itu yo solusi aku yo
mungkin disiplinin lagi dia sebagai dia murid itu kan. Oh, biar misalnya murid itu marah nih, untuk mengatasi halnya itu harus lebih ya, disiplinkan lagi berarti Iya, si murid itu. lebih ya kita tegas, jangan biasanya kan murid itu kalau dikasih hati, dikasih baik kadang-kadang Tergantung gitu. kurang ajar itu. Oh, kurang ajar. Jadi yo kurang ajar dan yo itulah kurang ajar kan. Itulah uji aku tuh lebih ke bentuk kedisiplinannya itu lebih apa? Diperkuat lagi kan tuh. Diperkuat lagi. Jadi oke, kalau dia emosi-emosian marah itu ya harus Dan dijaga. juga yo biasanya anak-anak emosian itu juga bisa dari ada masalah mungkin atau dari keluarganya. Itu juga sih termasuk peran orang tua ya untuk apa menghandle itu. Karena cak mano bisa anak ini jadi pemarah gitu, emosinya suka meluap itu kan terjadinya hal negatif lantas emosinya itu yo mungkin dari keluarga dan lingkungannya juga berpengaruh walaupun kami sebagai guru sudah apa tuh? mengatasi mengurangi ya mendisiplinkan Ya. mendisiplinkan Ya. mereka kan. Tapi kalau dari lingkungan, dari orang tuanya Masih ada juga itu ya, masih sudah ya. cuek ya gitu. Oke. Berarti mungkin dapat disimpulkan ya untuk mengatasi emosi-emosi pada siswa kita sebagai pendidik itu mungkin lebih mendekatkan diri mungkin ya, dan pendidik itu dengan peserta didiknya mungkin dengan cara berbincang berdua Lebih ya, terbuka, lebih sering ngobrol lah itu apa tanyain lah ya, masalah dia. Keren ya. Mungkin kita langsung saja ke pertanyaan kelima nih. Lumayan cukup panjang ya ini, dan juga ada kata-kata bagus juga mungkin. Ini boleh dimakan ya? Silakan kalau mau dicicip juga tidak apa-apa. Rasa nanas ya? Sepertinya itu rasa nanas. Saya belum cicip dari tadi itu ya. Nggak nyoba ya? Tidak, silakan dulu ya. Apa kita langsung bisa lanjut? Lanjut. Sekalian ya. Sekalian. Oke. Hidup ini benih katanya. Kita yang menjalani, Tuhan yang menentukan, dan orang lain yang berkomentar. Wow, bagus kata-katanya. Ya. Nih, terkadang orang lain itu mudah sekali menilai sesuatu, padahal baru sekali lihat, baru sekali mendengar. Ya mungkin di lingkungan sekitar, Kadang di sosmed sosial juga benar-benar. Nah, ia dengan mudahnya melakukan judgement. Tadi penilaian sepihak tadi, ya. Nih, ada suatu cerita nih, di mana ada seorang siswa yang sedang menempuh suatu pendidikan di suatu kota. Orang-orang sekitarnya bilang bahwa dengan dia sekolah tersebut akan memberatkan orang tua. Sekolahnya tidak akan selesai karena kekurangan biaya. Oke? Serta omongan-omongan lainnya yang sebenarnya tidak enak untuk didengar. Jika kalian berada pada posisi tersebut, nah, jika saudara Nopal nih berada di posisi yang itu, apa yang akan kalian lakukan? Mungkin jawaban dulu itu. Ini bukan sebagai peran guru lagi. Bukan ya. Ini sebagai saya Nanti itu, posisi. mungkin ada satu peran dulu ini untuk diri Posisi saya dulu ya. Lalu saya cak, misal apa tadi? Ingin melanjutkan. Jadi Belajar Maya. ini di luar tentang negeri. orang-orang di sekitar bilang bahwa sekolah itu tersebut memberatkan orang tua. Iya. Omongan sekitar lah, bagaimana tuh? Oh, Omongan-omongan. itu intinya dari omongan Ya, tetangga-tetangga misalnya ya. yang kalau sekolah kita nih terlalu mahal lah itu, membanding orang tua. Oke, pendidikan di suatu kota ya, orang-orang sekitar tuh bilang sekolah itu memberatkan orang tua ya, benar. Itu kalau dari aku yo, tanggo itu juga bener misalnya. Kalau Bener. dari ekonomi keluarganya itu udah kurang mampu. Terus? Ya kalau dari aku sih, emang apa ya, sebagai anak tuh nggak mau lah ngebebani orang tua. Tapi kan kadang kalau orang tua sudah membuat keputusan, katanya sekolah aja di sini nggak apa-apa. Kalau urusan biaya tuh biar ayah dan papa, ayah dan mama, maaf. Ayah dan mama. Sedikit berbahaya ya tuh, papa ya. Mohon dijaga kata-katanya ya. Ayah dan mama gitu kan. Iya. Biar urusan biaya itu kami gitu kan. Oh, berarti gitu. Nah, berarti Itu apa? Jadi kalau apa yang akan keputusan orang tua tuh udah sekolah aja yang situ yang benar-benar, dan ada tetangga yang ngoceh tentang keburukan kita, nggak tahu diri atau apalah itu. Aku jujur nih, kalau itu di posisi aku nggak pedulian sih sebenarnya. Oke, apa tuh? Biar Ya emang nggak pedulian. Oh. Apa gimana ya maksudnya tuh? apa mungkin dari peduli bisa memotivasi?
Kalau motivasi itu enggak, Omongan uang itu motivasi? tidak. Tidak ya? Kalau aku omongan uang tidak motivasi, Hmm. justru omongan uang tuh kadang-kadang yo aku tidak peduli itu cak budak. Oke. Walaupun terdengar besoknya lupa, Oke. Apa dia makan? Kalaupun motivasi itu aku mungkin ya dari orang tua lah yang sudah miayai aku kan. Kalau aku sekolah sini main-main percuma lah itu. Cuma Aku saja miayai. Banyak apa? Besar-besar, mahal-mahal. Hmm. Kalau aku sekolah sih ucap-ucap lah itu kan. Jadi ya motivasi ya dari orang tua tuh lah. Nah, kalau motivasi itu berarti kalau berada di posisi itu berarti saudara Novel itu bersikap bodoh amat lah bisa dikata ya. Iya. Cuek ya. Bodoh amatnya omongan tetangga ya. Masa bodoh gitu. Berada bodoh. Oke. Nah, ini selanjutnya tuh jika saudara Novel itu berada posisi kalian itu sebagai pendidik nih. Nah, sekarang di posisi pendidik. Nasihat dan motivasi apa yang akan saudara kalian berikan pada siswanya? Nah, dari pertanyaan tadi nih, saudara Novel itu jadi pendidik. Nasihat serta motivasi apa yang diberikan kepada siswa jika siswa itu mengalami hal seperti ini yang diomong-omong itu tetangga? Apa tuh motivasi aku kalau, dan nasihatnya? Kalau sebagai guru ya Mm-mm. ketemu murid yang seperti yang dialami itu Mm-mm. dan muridnya itu cak aku, itu mungkin aku nasihatinya tuh cak lah bagus kau tuh tidak peduli ngomong kata wong, tapi lebih baik cak apa ya, kau dengeri apa masukan tetangga tuh, jangan kau abaikan. Karena ya kadang-kadang omongan tetangga tuh ada benernya juga, walaupun itu menyakitkan. Kadang emang ada yang tidak benar, ada yang benar, tapi yo diambil aja hikmahnya itu. Berarti Nggak usah Oke. terlalu pikir ke, tapi di mana intinya Ambil berarti nasihatnya tuh bisa diambil omongan yang baik. Nah, yang baiknya baik diambil, Dari yang jahatnya kita. tuh ya nggak usah kau pikirin ya. Bodoh amat saja. Nah, kalau yo murid yang terganggu dengan ucapan tetangga tadi ya, Ya, nasihatnya seperti itu. ada murid yang terganggu dengan ucapan tetangganya. Ya, tetangganya. Mungkin aku sebagai guru yo untuk menciptakan rasa percaya diri sih, Nasihatnya? menciptakan rasa Iya itu. menciptakan rasa percaya diri dulu untuk yang menasihati lah, supaya dia tuh tenang baik ya itu. Omongan tetangga tuh tidak bikin jalan kau tuh putus, jalan kau tuh kau sendiri yang nentu. Tetangga tuh tidak masuk ke jalan kau. Oke, itu untuk ini nasihat ya. Kalau untuk motivasi sendiri gimana itu? Untuk memotivasi siswa itu. Kalau berada di posisi tersebut. Motivasi untuk murid itu kan. Ya kalau dia diomongi wong itu Dia gimana? terganggu atau Yo, enggak? mungkin siswa tuh diomongi itu terganggu nih. Dia jadi malas nih. Dia omongan itu apa lah motivasi biar dia bisa semangat. Motivasi yo kembali lagi sih lihat orang tua. Kalau aku sebagai peran guru kan, Nah. aku bakal ngomongin ke murid itu, apa, lihat uang tua kau yang miayai kau, Cukup. apa-apa ke uang tua kau juga. Jadi omongan tetangga itu tidak usah kau pikirin ya. Nah itu, Berarti kau tegak tuh, motivasi kau cukup mikirin sukses untuk uang tua, males budi untuk uang tua, itu baik. Oke, cukup dalamnya ya, cuman kita mungkin langsung saja soal terakhir nih. Mungkin saudara Novel kan pasti ada nih suatu kata-kata motivasi. Silakan dikeluarkan apa kata-kata motivasi yang paling mempengaruhi hidup Anda sehingga Anda itu bersemangat dan berbahagia dalam menjalani hidup. Silakan. Kata-kata motivasinya. Dalam menjalani hidup, Iya, dan bersemangat dan berbahagia menjalani hidup ini. Apa kata-kata motivasinya? Silakan. kalau motivasi itu kata-katanya tuh mungkin bukan motivasi sih ini, tapi sebenarnya ada Sebut saja apa itu. Silakan. seseorang yang pernah ngomong ini ke aku, Ya, oke, apa? fighting tea untuk menjalani kehidupan yang suka bercanda ini. Itu sih jujur, kata-kata itu walaupun mah itu, tapi bikin apa ya, semangat lah untuk nyalani ini. Aku ini harus semangat. Mak itu, Berarti kata-kata motivasinya tetap semangat. iya, tetap semangat walaupun dunia ini Lucu. tidak sesuai dengan yang apa kau impikan. Oke, terima kasih untuk saudara Novel yang telah datang di podcast pada malam hari ini. Saya hostnya selaku host Ahmad Rafi mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.